Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Romber 3, kelompok 5, ingin mempresentasikan mengenai distribusi T. Pada kelompok kali ini beranggotakan saya selaku moderator Salsabila Fatia Rahma, Saya Jihan Adeliadi dengan NIM 53114220075. Saya Nahli Robani dengan NIM 53114228086. Saya Muhammad Bagus Sanjaya dengan NIM 53114220094. Saya Dia Yunita Utari dengan NIM 53114220100. topik pada pembahasan kali ini yaitu distribusi T. Di sini terdapat pengertian dibacakan oleh teman saya. Pengertian tentang distribusi T. Distribusi T adalah salah satu jenis distribusi probabilitas yang digunakan dalam statistika inferensial. Distribusi ini sering digunakan untuk menguji hipotesis tentang nilai rata-rata populasi ketika sampel yang tersedia relatif kecil. Secara umum, terdapat 3 jenis pengujian pada distribusi T. Yang pertama, uji T satu sampel. Yang kedua, uji T sampel berpasangan. Yang ketiga, uji T satu sampel independen. Next. Distribusi T digunakan dalam estimasi statistik sampel kecil. Small statistic estimation. Dalam hal ini, para ahli sepakat menyimpulkan bahwa ukuran sampel kecil di bawah 30 unit ini juga sejalan dengan teori limit pusat, central limit theorem. Ada juga pendapat lain terkait ukuran jumlah sampel statistik kecil ini. Namun, jumlah 30 inilah yang paling sering digunakan sebagai batas untuk menggunakan distribusi T. Dengan segala keterbatasannya, distribusi ini sangat menarik karena mampu menjelaskan fenomena ilmiah secara sistematis dengan menggunakan sampel yang kecil. Distribusi student T banyak diterapkan pada statistik interferensial, nilai varians dari suatu populasi tidak diketahui. Nah, untuk hubungan antara distribusi normal baku dan distribusi T dengan derajat kebebasan 2 dan 5, pon presentasi distribusi T diberikan pada tabel yang ada pada lampiran halaman terakhir. Nah, ini adalah grafiknya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri distribusi T. Yang pertama yaitu bentuk. Distribusi T memiliki bentuk simetris seperti lonceng atau bell shape seperti distribusi normal, tetapi dengan sedikit ekor yang lebih lebar. Ekornya lebih lebar karena distribusi T mengakomodasi ketidakpastian yang lebih besar saat sampel yang digunakan lebih kecil. Kemudian untuk yang kedua yaitu derajat kebebasan. Distribusi T diparameterkan oleh derajat kebebasan atau degrees of freedom yang menggambarkan jumlah pengamatan yang digunakan dalam perhitungan. Semakin besar derajat kebebasan, distribusi T akan semakin mirip dengan distribusi normal standar. Selanjutnya, kemudian yang ketiga yaitu ada variabilitas. Distribusi T memiliki variasi yang lebih besar daripada distribusi normal, terutama pada sampel yang kecil. Variabilitas ini mencerminkan ketidakpastian yang lebih besar dalam perkiraan parameter populasi saat sampel yang digunakan lebih kecil. Berikut adalah langkah-langkah uji hipotesis distribusi T. Yang pertama yaitu tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
Kemudian yang kedua, tentukan taraf signifikansi atau alfa. Nilai taraf signifikansi yang biasa digunakan adalah 10%, 5%, dan juga 1%. Kemudian tentukan nilai kritis di tabel T. Kemudian yang ketiga, yaitu cari uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Kemudian yang keempat, temukan p-value dan tentukan apakah nilai P termasuk dalam area penolakan atau tidak. Kemudian yang kelima, buat keputusan berdasarkan hasil pengujian. Apakah Anda menolak hipotesis atau gagal menolak hipotesis. Lalu buatlah kesimpulannya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal. Seperti yang bisa dilihat di sini ada contoh soal bahwa diketahui bahwa rata-rata masa pakai lampu produksi PT Lingkar Jaya tidak lebih dari 1.200 jam. Telah dicoba 30 lampu yang menghasilkan rata-rata masa pakai 1.190 jam dengan simpangan baku 120 jam. Lalu ujilah dengan taraf nyata 1%. Nah, dalam kasus ini simpangan baku A atau simpangan baku populasi itu tidak diketahui. Maka dapat kita gunakan simpangan baku S atau simpangan baku sampel. Nah, yang akan kita uji itu adalah hipotesis H0, mu kurang dari sama dengan 1.200 jam, dan H1, mu lebih dari 1.200 jam. Dengan X bar sama dengan 1.190 jam, N sama dengan 30, alfa sama dengan 0,01, dan derajat kebebasan sama dengan N dikurangi 1. N-nya 30 berarti sama dengan 30 dikurangi 1 sama dengan 29. Nah, lalu kita gunakan distribusi T dengan T hitung sama dengan X bar dikurangi mu per S per akar N. Lalu bisa itu dihitung dan mendapatkan hasil negatif 0,456. Lalu hipotesis H0 akan diterima jika T hitung kurang dari T1 dan ditolak jika T hitung lebih dari sama dengan T1 dikurangi alfa. Lalu selanjutnya nilai T tabel sama dengan T1 dikurangi 0,01, yang mana 0,01-nya tadi itu alfa sama dengan 0,99. Nah, lalu mengapa hasilnya bisa 2,46? Bisa dilihat pada tabel di slide terakhir. Boleh tolong ditunjukkan? Nah, itu bisa dilihat kita menggunakan alfa untuk uji satu pihak. Tadi alfanya 0,01 bisa dilihat di 0,01 dan di baris ke-24. Oh, maaf, bisa dilihat di baris ke-29. Nah, di situ hasilnya 2,462. Nah, itu seperti yang ditunjukkan moderator. Jadi, itu mengapa hasilnya bisa 2,46. Bisa tolong kembali lagi ke contoh soalnya. Nah, lalu dapat disimpulkan oleh karena itu nilai T hitung kurang dari T1 kurang alfa, maka H0 dapat diterima. Lalu berarti benarlah bahwa rata-rata masa pakai lampu produksi PT Lingkar Jaya
tidak lebih dari 1.200 jam. Nah, sekian penjelasan contoh soal dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Dilanjut contoh soal kedua oleh Saudara Jihan. Baik, untuk contoh soal yang kedua, di sini terdapat soal yaitu suatu pabrik bola lampu yakin bahwa bola lampunya akan tahan menyala rata-rata selama 500 jam. Untuk mempertahankan nilai tersebut, tiap bulan diuji dengan sampel 25 bola lampu. Bila nilai T yang dihitung terletak antara 0,05 dan 0,05 dan 0,05, maka pengusaha pabrik tadi akan mempertahankan keyakinannya. Kesimpulan apa yang seharusnya dia ambil dari sampel dengan rataan X sama dengan 518 jam dan simpangan baku sigma 40 jam, anggap bahwa distribusi waktu menyala secara hampiran normal. Nah, di sini terdapat hipotesis yang pertama. Hipotesis pertama dibagi dengan mu sama dengan menghasilkan mu yang pertama atau benar. Untuk hipotesis yang pertama ini diambil dari min T alfa per 2 kurang dari T hitung kurang dari T alfa per 2. Untuk hipotesis yang kedua, mu tidak sama dengan mu kosong. Di sini diambil dari T hitung kurang dari sama dengan min T alfa per 2 dan T hitung lebih dari sama dengan T alfa per 2. Di sini diketahui bahwa X bar sama dengan 518 jam dengan mu 500 jam. Dan N sama dengan 25. Dengan baku 40 jam. Untuk hipotesis yang pertama, menguji hipotesis yang pertama. Hipotesis yang pertama itu berarti nanti dianggap bahwa distribusi waktu menyala 500 sama dengan 500 jam. Dan hipotesis yang kedua bahwa distribusi waktu menyala itu tidak sama dengan 500 jam. Di sini untuk hipotesis yang pertama kita ambil tadi kan bahwa nilai T dihitung terletak antara min 0,05 dan 0,05. Yang berarti di sini kita bisa mencari derajat kebebasan yaitu dengan N-nya tadi 25, min 1 sama dengan, jadi 25 min 1 sama dengan 24. Di sini kita bisa mencari distribusi waktunya dengan menggunakan tabel juga seperti pada contoh soal yang pertama sama, yaitu di sini T 0,05, di mana 0,05 adalah T tabelnya dan dibagi dengan derajat kebebasan yaitu 24. Bisa tolong tunjukkan ini tabel hitung. Nah, di sini kita sama alfanya adalah di satu pihak, jadi pada kita menggunakan 0,05 di sini. 0,05 dan pada baris ke-24 karena derajat kebebasannya adalah 24, jadi yang ini hasilnya 1,771. Bisa kembali ke slide soal.
Nah, karena tadi sudah diketahui bahwa T hitungnya itu adalah 1,1711, berarti hipotesis yang diambil adalah hipotesis yang pertama. Di sini kita menghitung T hitungnya dengan yaitu X bar dikurangi dengan mu per simpangan baku per N, akar dari N. Itu sama dengan 518 dikurang 500 sama dengan 18 per 40 dibagi akar dari 25 yaitu 5, jadi 40 dibagi 5 sama dengan 18, dan bertemu sama dengan hasilnya 2,25. 2,25 ini merupakan lebih besar daripada 1,711. Berarti bisa disimpulkan bahwa hipotesis yang pertama benar. Bahwa mu tidak sama dengan 100 karena X bar lebih kecil daripada mu, lebih besar daripada mu, maka kemungkinan besar produksi lampu lebih baik dari pernyataan suatu pabrik ini. Lebih baik dari pernyataan semula. Demikian untuk contoh soal yang kedua. Saya kembalikan ke moderator. Berikut ini tabel distribusi sangat penting dalam perhitungan. Untuk materi kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.